Lalu seperti apa agenda Presiden Prabowo Subianto di acara KTT D8 di Kairo, Mesir hari ini? Kita terhubung dengan reporter TV One Ikra Anggana, langsung dari Kairo, Mesir. Selamat malam waktu Jakarta, Ikra. Seperti apa agenda di sana? Silakan informasinya. Baik, selamat malam waktu Jakarta, Fatimah dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Istana Kepresidenan di New Administrative Capital di Mesir. Hari ini Presiden Prabowo Subianto ini melangsungkan agenda KTT D8. Tadi sudah dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia. Maksud kami 11 waktu setempat, dan sampai saat ini berlangsung selama 5 jam. KTT masih terus berlangsung sejumlah pembahasan mulai dari bidang ekonomi, mulai dari bidang geopolitik dan juga lainnya. Ini dibahas oleh beberapa perwakilan ataupun delegasi kepala negara yang hadir dalam KTT D8 hari ini. Kami dapat catat beberapa kepala negara yang hadir, diantaranya ini adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang tadi tiba sebelum Presiden Prabowo Subianto ini menginjakkan kakinya di sini. Ada Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, dan Menteri Luar Negeri Malaysia yang juga hadir dalam agenda hari ini. Dan beberapa poin tadi kami sempat rangkum, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajaran negara-negara yang hadir dalam KTT hari ini adalah kekuatan ekonomi negara-negara D8 sebagai blok ekonomi yang mampu memimpin pertumbuhan ekonomi global, terutama jika potensi maritim atau ekonomi biru ini dikelola dengan baik. Presiden Prabowo juga tadi menyampaikan jika berdasarkan hitungannya pada tahun 2050 ini program ekonomi terus dilakukan akan berdampak baik kepada negara-negara yang tergabung dalam KTT D8. Negara-negara ini akan masuk ke dalam kategori 25 negara terkaya di dunia jika memang visibilitas tadi ataupun rencana jangka panjang terus dilakukan oleh negara-negara yang bergabung dalam blok ekonomi selatan ini. Tadi yang kedua, kami juga mencatat kerjasama ekonomi. Pembicaraan menyoroti pentingnya memperkuat perdagangan antar negara anggota melalui kebijakan yang lebih mudah dan memperluas potensi sektor halal untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini juga selaras yang disampaikan Presiden Prabowo kepada Presiden Abdel Fattah El-Sisi untuk membuat kerjasama perdagangan yang merubah atau mensepakati harga seperti itu agar lebih murah untuk negara yang tergabung dalam blok kawasan ekonomi. Yang ketiga ini mengenai keadilan global. Dalam pandangannya Prabowo Subianto berbicara D8 bukan hanya blok ekonomi, tetapi juga gerakan yang memperjuangkan keadilan dan inklusivitas dalam tatanan dunia. Ini juga terkait dengan perjuangan membela Palestina, dan perbincangan hari ini yang membuat lama ini kami mendapatkan informasi ini adalah pembahasan mengenai gencatan senjata ataupun perdamaian yang harus dicanangkan, yang harus dirumuskan oleh negara D8 ini terkait dengan saudara-saudara Muslim yang berada di Palestina ataupun di jalur Gaza. Dan yang keempat ini adalah poin persatuan dan solidaritas. Presiden Prabowo menekankan menyerukan persatuan dan kerjasama antar negara anggota. Tanpa persatuan, negara-negara D8 akan lemah dan rentan terhadap eksploitasi dari pihak luar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa total populasi D8 ini, masing-masing negara ini memiliki jumlah populasi di atas 100 juta populasi, dan jika dikembangkan dengan baik, dengan kompak begitu antara Indonesia, Mesir, Malaysia, Iran, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan satu negara KTT 8 lainnya, ini akan berdampak sangat baik untuk perekonomian negaranya masing-masing. Dan yang terakhir ini mengenai perluasan keanggotaan, di mana Prabowo berbicara mengenai mengusulkan gagasan untuk memperbesar D8 dengan mengundang lebih banyak anggota demi memperkuat posisi global D8. Nanti juga kita akan nantikan bersama bahwa hari ini rencananya Indonesia akan menerima keketuaan D8 yang akan berlangsung pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang. Fatimah. Baik, terima kasih Ikra informasinya dan selamat bertugas kembali.